Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan harus selalu semangat belajarnya meskipun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Baiklah, di sini Bapak akan melanjutkan untuk bab kemarin itu kan tentang kaidah pencacahan. Di sini kita akan melanjutkannya. Kaidah pencacahan, khususnya kita akan mempelajari tentang permutasi dan kombinasi. Untuk KD dan IPK, kompetensi dasar sama seperti yang kemarin ya. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi, di sini ada mengidentifikasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi, mendeskripsikan, menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan permutasi, dan menemukan konsep aturan permutasi melalui masalah kontekstual. Adapun mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan menemukan konsep kombinasi melalui masalah kontekstual. Lalu dari IPK keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan yang di dalamnya termuat aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Seperti itu ya. Untuk peta konsepnya, ya di sini bisa kita lihat kaidah pencacahan itu seperti yang kemarin ya. Jadi karena kemarin kita sudah mempelajari aturan penjumlahan dan aturan perkalian, sekarang kita akan mempelajari tentang permutasi dan kombinasi. Di mana untuk permutasinya ini dibagi menjadi 3, yaitu permutasi yang memuat unsur-unsur yang sama, terus permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama, dan permutasi siklis. Jadi ada 3 jenis permutasi. Oke, pernahkah kamu? Nah, saat diumumkan pembagian kelas di sekolah, pasti langkah awal dalam memudahkan koordinasi selalu dilakukan pemilihan kepengurusan kelas. Pasti ya. Nah, biasanya pengurus utama itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, cara kita memilih kepengurusan ini ternyata ada kaitannya loh dengan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Untuk itu, marilah kita semangat untuk mempelajari materi kali ini. Ya, langsung saja yang pertama permutasi. Nah, untuk permutasi ini kira-kira seperti apa ya? Untuk memahaminya, mari kita simak permasalahan berikut. Ada permasalahan 1. Setiap tahun, SMA Z selalu mengadakan acara pentas seni. Biasanya 8 bulan sebelum acara akbar, para siswa melakukan pemilihan untuk jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melalui seleksi, terdapat 5 kandidat yang mendaftarkan diri, yakni Ayu, Betty, Charlie, Dayu, dan Edo. Nah, bagaimana cara kita mengetahui banyak cara memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara pentas seni sekolah tersebut? Bagaimana kira-kira? Nah, untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, kita harus tahu dulu konsep permutasi itu seperti apa. Nah, untuk itu kita perhatikan di sini ya. Misal, dari 5 kandidat itu akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan 3 orang tersebut, misal si X, si Y, dan si Z. Maka, nah di sini ada tabel kemungkinan. Untuk ini kejadian yang pertama. Ya, kita ganti tinta dulu. Kejadian yang pertama itu ketuanya si X, sekretarisnya itu si Y, dan bendaharanya itu si Z. Nah, untuk kejadian kedua misalnya ketuanya si X, sekretarisnya si Z, dan bendaharanya si Y. Yang ketiga, misal sekretarisnya itu si Y, ketuanya si Y maksudnya, sekretarisnya si Z, si X, dan bendaharanya itu si Z. Lalu untuk kejadian keempat misalnya ketuanya si Y, sekretarisnya si Z, dan bendaharanya si X.
untuk kejadian 5, misal ketuanya itu si Z, lalu sekretarisnya itu bisa si X, dan bendaharanya itu si Y, dan ketika ketuanya itu si Z, bisa sekretarisnya itu si X, bendaharanya itu si Y. Oh iya, kembali. Sorry. Kita hapus dulu, maaf ya. Ini si Y, ini si X. Nah, ini kan ada pilihan-pilihan atau alternatif gimana si ketua, sekretaris, dan bendahara itu terpilih ya. Dan bisa kita lihat bahwa sama gak antara si X jadi ketua dan si sekretaris bendaharanya itu si Z, dengan yang ketuanya itu si X, sekretarisnya Z, bendaharanya itu Y, beda ya. Jadi antara kejadian 1, kejadian 2, dan seterusnya itu sampai kejadian yang ke-6 itu berbeda. Jadi kejadian 1 itu tidak sama dengan kejadian 2, tidak sama dengan kejadian 3 sampai kejadian 6. Jadi jabatan ini mempengaruhi artinya urutan orang-orangnya itu beda gitu. Nah, berarti di sini XYZ itu tidak sama dengan XZY, tidak sama dengan YXZ, tidak sama dengan YZX, tidak sama dengan ZXY, tidak sama dengan ZYX. Jadi mereka itu jadi kondisi-kondisi itu tuh beda gitu. Jadi memperhatikan jabatan atau urutan seperti itu. Paham? Ya. Nah, karena kejadian-kejadian pada masalah ini memperhatikan susunan atau urutan, konsep inilah yang disebut permutasi. Jadi, permutasi itu adalah kaidah pencecahan yang memperhatikan urutan. Ya. Permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia atau tiap unsur itu berbeda adalah susunan dari R unsur itu dalam suatu urutan. Dengan syarat R-nya itu kurang dari atau sama dengan N. Dan rumus permutasi itu adalah permutasi dari R unsur, nah ini, sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, dan selanjutnya ini ada beberapa notasi permutasi. Ada yang pertama itu ini penulisannya seperti ini, atau penulisan seperti ini, atau penulisan seperti ini. Ini sama saja ya, bisa menggunakan yang mana saja. Dibaca permutasi R unsur dari N unsur. Permutasi dari R unsur, permutasi R unsur dari N unsur. Maaf. Seperti itu ya, paham? Baik. Jadi untuk penyelesaian masalah 1, nah diketahui banyak kandidatnya itu kan ada 5 orang, yaitu Ayu, Betty, Charlie, Dayu, dan Edo. Berarti N-nya 5. Dan banyaknya jabatan, ada 3 jabatan, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti R-nya itu 3. Kita itu butuh dari 5 orang itu hanya 3 orang gitu. Lalu yang ditanyakan itu bagaimana kita mengetahui banyak cara memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara pentas seni sekolah tersebut. Nah, untuk jawabannya, nah di sini ada permutasi yang tadi. Kita substitusikan nilai N dan R-nya. Lalu yang penyebutnya kita kurangi menjadi 2. Dan di sini dijabarkan 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan 2 faktorial itu 2 dikali 1. Jadi 5 hasilnya itu yang 2 kali 1 kita kanselasi. Hasilnya itu 5 kali 4 kali 3 hasilnya adalah 60.
Jadi banyak cara kita memilih ketua, sekretaris, dan bendahara itu ada 60 cara. Ini memperhatikan urutan, jadi ada urutannya itu ada ketua, sekretaris, bendahara, seperti itu. Paham ya? Lalu selanjutnya ternyata permutasi itu memiliki beberapa jenis. Nah, di sini ada permutasi yang memuat unsur-unsur yang berbeda, permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama, dan permutasi siklik atau permutasi melingkar. Ya, di sini atau permutasi melingkar. Nah, permutasi yang pertama, permutasi yang memuat unsur-unsur yang berbeda. Nah, di sini ada permasalahan, kita simak permasalahannya. Seorang programmer akan membuat kata sandi dengan menggunakan 4 huruf dari himpunan huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Dan pertanyaannya itu berapa banyak kata sandi yang dapat dibentuk jika tidak ada huruf yang berulang. Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, di sini diketahui bahwa banyak huruf yang tersedia itu ada 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, dan hanya ternyata kita itu membutuhkan hanya untuk password itu hanya 4 huruf. Nah, maka di sini bisa kita misalkan banyak hurufnya itu yang tersedia itu N sama dengan 8, dan yang kita butuhkan itu R yang 4 huruf ini. Yang ditanyakan adalah berapa banyak kata sandi yang dapat dibentuk jika tidak ada huruf yang berulang. Langsung jawab, di sini ada rumus permutasi yang tadi. Nah, kita substitusikan nilai N ke sini dan R ke sini. Sorry. Kurang lurus. Nah, lalu disubstitusikan ke rumus 8 faktorial per 8 dikurangi 4 faktorial. Hasilnya 8 faktorial dibagi 4 faktorial, lalu akan sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, di sini kita kanselasi 4 faktorial dengan 4 faktorial ya. Hasilnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 itu sama dengan 1680. Jadi banyak kata sandi yang dapat dibentuk seorang programmer itu ada sebanyak 1680 cara. Ya. Nah, selanjutnya ada permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Nah, untuk permasalahannya, ini di sini ada permasalahan 3. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf literatur? LITERATUR. Ada berapa kira-kira? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kita di sini langsung bahas saja penyelesaiannya. Diketahui ada unsur yang tersedia yaitu 9 buah huruf, yaitu LITERATUR, dan banyak hurufnya itu untuk yang L ada 1 ya, kita notasikan N1. Untuk huruf I di sini ada N2, kita simbolkan N2, ada 1 juga, dan seterusnya. T itu ada 2, E itu ada 1, R itu ada 2, dan A itu ada 1, dan U itu ada 1. Yang ditanyakan adalah berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf tersebut. Jawab dengan rumus dari permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama itu ada di sini rumusnya itu permutasi sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali bla 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 sampai dikali NK faktorial. Sehingga banyak susunan hurufnya itu di sini ya kita substitusikan ke rumus bahwa
N-nya itu 9 dari sini, N. Dan N1, N2, N3 sampai NK-nya itu di sini disubstitusikan langsung ke rumus. Sehingga hasilnya itu 9 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial itu sama dengan sampai di akhir ini 90.720. Jadi banyaknya susunan huruf adalah 90.720 cara. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir di permutasi itu ada permutasi siklis. Nah, kita simak permasalahan yang keempat ya. Misalnya ada 3 orang yang bernama Kamal, Lala, dan Monica mengadakan rapat dengan posisi duduk mengelilingi meja bundar. Nah, susunan posisi duduk mereka digambarkan pada gambar di bawah ya. Berapa banyak susunan tempat duduk yang bisa dilakukan? Nah, jadi di sini ada susunan duduk mereka. Sebentar, kita ganti tinta dulu. Oke, untuk menyelesaikannya di sini kita bisa lihat ya, di sini ada gambar. Di sini ada Kamal, Lala, Monica. Searah jarum jam itu urutannya seperti itu untuk yang A. Dan untuk yang B ada Kamal, Monica, Lala. Searah jarum jam itu urutannya seperti itu. Susunan KLM, susunan LMK, dan susunan MKL pada gambar A merupakan sebuah susunan yang sama. KLM, LMK, dan MKL itu susunannya sama. Lalu susunan MKL, susunan MLK, dan susunan LKM pada gambar B merupakan sebuah susunan yang sama. KML, MLK, dan LKM merupakan susunan yang sama. Jadi banyaknya susunan posisi duduk Kamal, Lala, dan Monica yang mengelilingi meja bundar seluruhnya adalah 2 cara ya. Kalau tidak A, berarti B, seperti itu. Nah, penempatan unsur-unsur dengan cara tersebut dinamakan permutasi siklis atau permutasi melingkar. Adapun permutasi siklis secara umum dirumuskan sebagai berikut. Jika kita mempunyai n unsur yang berbeda, maka banyak permutasi melingkar yang dapat dibentuk ada. Di sini ada P siklis. P siklis itu rumusnya n dikurangi 1 difaktorialkan. Sehingga untuk permasalahan 4, banyaknya susunan posisi duduk adalah P siklis itu sama dengan n-1 difaktorialkan. N-nya itu kan tadi ada 3 ya, 3 itu dari Kamal, Lala, dan Monica. N sama dengan 3 orang. Nah, selanjutnya 3 dikurangi 1, 2 faktorial, dan hasilnya 2 kali 1, yaitu 2 cara. Jadi banyak susunan tempat duduk mereka itu ada 2 cara. Selanjutnya yang terakhir ada kombinasi. Di sini kombinasi itu ada permasalahan ya. Untuk dapat memahami kombinasi itu seperti apa, kita simak dulu permasalahan berikut ini. Andi, Budi, Cici, dan Dandi mengajukan diri untuk mengikuti suatu perlombaan yang mewakili sekolahnya. Namun sekolah hanya bisa memilih 3 orang di antara mereka. Nah, berapa banyak cara sekolah mereka memilih 3 orang di antara mereka yang akan menjadi perwakilan lomba? Nah, kita simak dulu penjelasan konsepnya ya. Misal, dari 4 siswa akan dipilih 3 siswa untuk menjadi perwakilan untuk lomba itu. Misalnya yang terpilih itu Andi, Budi, dan Cici. Misal ya. Nah, di sini ada tabel. Untuk kejadian 1, nih, kita ganti dulu pen. Warna black. Ada kejadian 1. Sini ada Andi, Budi, dan Cici. Sama-sama perwakilan sekolah.
Yang kedua juga sama, Andi, Cici, Budi, dan seterusnya. Nah, di sini kan mereka itu sama-sama perwakilan ya. Jadi tidak ada jabatan gitu istilahnya. Tidak ada urutan. Nah, kita simak penjelasan berikut. Pada tabel tersebut terlihat bahwa misal Andi, Budi, dan Cici itu yang dipilih oleh sekolah sebagai perwakilan untuk lomba. Namun antara 3 siswa yang terpilih tidak ada perbedaannya. Nah, ketiganya itu sama-sama menjadi perwakilan kan dari sekolah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika suatu cara memilih kejadian tidak ada urutannya, maka kejadian terpilihnya Andi, Budi, dan Cici itu sebagai perwakilan lomba adalah satu kejadian yang sama. Mereka sama-sama perwakilan, tidak ada perbedaan di antara mereka, tidak ada ketua, tidak ada sekretaris gitu. Mereka itu sama-sama gitu, sama derajatnya gitu. Sama-sama perwakilan sekolah. Jadi bisa disimpulkan di sini ada kejadian satu itu akan sama dengan kejadian 2 ya, kejadian 3 di sini. Kejadian satu itu Andi, Budi, Cici akan sama dengan kejadian 2 urutan, bukan urutannya. Bukan urutannya. Tapi yang dipilihnya itu Andi, Cici, Budi. Ya, kejadian 3 juga Budi, Andi, Cici. Jadi mereka itu sama-sama perwakilan gitu, tidak ada jabatan seperti itu. Nah, maka di sini ada sesuai ini ya. A, B, C itu akan sama dengan A, C, B sama dengan B, A, C dan seterusnya. Nah, karena kaidah pencacahan pada permasalahan ini tidak memperhatikan urutan, maka konsep ini disebut dengan konsep kombinasi. Seperti itu. Nah, sehingga dari masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa kombinasi adalah kaidah pencacahan yang tidak memperhatikan urutan. Kombinasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia, tiap unsur itu berbeda, adalah suatu pilihan dari R unsur itu tanpa memperhatikan urutan. Tanpa memperhatikan urutan ya. Dengan R-nya itu kurang dari atau sama dengan N. Nah, untuk rumus kombinasinya itu di sini ada kombinasi R unsur dari N unsur akan sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Lalu di sini ada keterangan bahwa kombinasi R unsur dari N unsur itu notasinya itu sama dengan yang ini, sama dengan yang ini notasi atau penulisannya. Dibaca kombinasi R unsur dari N unsur. Nah, untuk penyelesaian masalah yang tadi, permasalahan 5, diketahui bahwa banyak siswa yang mengajukan diri itu kan ada 4. Ada Andi, Budi, Cici, dan Dandi. Selanjutnya untuk banyak siswa yang dipilih itu hanya 3. Nah, yang ditanyakan berapa banyak sekolah memilih perwakilan lomba. Banyaknya cara memilih perwakilan lomba yaitu kita bisa memakai rumus kombinasi. Nah, ini rumusnya. Kita substitusikan. Tadi kan banyaknya orang ada 4 ya. Kita substitusikan. Di sini 4. Dan untuk yang hanya dipilihnya itu hanya 3. Jadi di sini N-nya 4 per 3 faktorial dikali 4 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 dikurangi 3, 1 faktorial. Sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 faktorialnya dijabarkan dalam kurung 3 kali 2 kali 1 dikali 1. Dan ini 3 kali 2 kali 1-nya kita akan selasi. Ya, jadi 4. Hasilnya itu 4. Jadi banyak cara sekolah memilih perwakilan untuk lomba adalah 4 cara gitu. Nah, di sini ternyata ada perbedaan permutasi dan kombinasi. Kira-kira apa ya? Kalau misalkan setelah kalian mempelajari video ini, apa saja kira-kira yang menjadi perbedaan permutasi dan kombinasi? Oke, kita langsung saja. Di sini ada permutasi. Permutasi itu kan tadi sudah disebutkan bahwa permutasi adalah kaidah pencacahan yang memperhatikan urutan atau susunan. Ada urutannya.
ada istilahnya jabatan, misalnya ketua, sekretaris, bendahara, seperti itu. Terus permutasi itu dibagi 3, yaitu ada permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, di sini rumusnya. Lalu permutasi yang memuat beberapa unsur yang berbeda, ini rumusnya. Dan permutasi siklis atau melingkar. Lalu kombinasi. Kombinasi itu adalah kaidah pencacahan yang tidak memperhatikan susunan. Tidak memperhatikan susunan ya. Jadi antara kejadian-kejadian yang terjadi itu ya kita tidak memperhatikan seperti jabatan mereka dan tidak ada jabatan gitu. Seperti yang tadi kan gitu. Ada perwakilan 1, perwakilan 2, perwakilan 3. Jadi mereka itu sama-sama perwakilan gitu. Dan di sini ada rumus kombinasinya. Ya. Dan selesai penjelasan dari materi kali ini. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan ya. Jangan lupa untuk mengerjakan mengisi bahan ajarnya sesuai dengan video ini mungkin. Dan untuk LKPD-nya jangan lupa dikerjakan. Dan untuk teman-teman yang lainnya barangkali ada yang belum mengumpulkan LKPD yang pertemuan kemarin, mohon untuk diingatkan. Dan apalagi mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan ya untuk pertemuan kali ini, dan kita nanti diskusi di grup WhatsApp. Mungkin ada kuis untuk pertemuan kali ini dan akan ada ujian atau ulangan harian untuk kaidah pencacahan ini. Nanti kita diskusikan waktunya mau kapan. Jangan lupa juga untuk membuat rangkuman, dan pokoknya nanti di LKPD harus lengkap ya. Dan mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali ya. Terus mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.